realitas yang sangat ironi. Sementara beban yang dibawa oleh mereka, yang dipukul mereka sangat berat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan imbalan yang sangat tidak manusiawi ini. Ya, kemudian, nah ini beberapa hal yang terkait dengan indikator atau faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif, harga diri yang positif. Kita memandang semua apapun baik, tidak ada yang negatif, termasuk berprasangka baik kepada siapapun. Lalu yang kedua, kontrol diri. Ketika kita menerima sejumlah uang yang kita terima, lalu kemudian kita memiliki kontrol, tentu kita akan menghitung jangan terjadi besar pasak daripada tiang, gitu kan? Ya, dalam bahasa kita itu. Kemudian ekstroversi, dia terbuka, dia bisa bergaul dengan orang lain, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, karena sejatinya ini yang juga sering saya sampaikan kepada mahasiswa, ini soft skill ya. Soft skill itu adalah kemampuan, salah satu contohnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terbuka dengan orang lain. Optimis, selalu memandang ke depan dengan cara pandang yang positif, dia optimis terhadap segala hal yang terjadi. Relasi sosial yang positif, dengan siapapun dia bergaul dengan baik. Itu yang dengan bahasa agama itu disebut dengan silaturahim. Lalu kemudian yang keenam, memiliki arti dalam tujuan hidup. Ada makna, ya, ada visi yang dibangun. Kira-kira ke depan dalam kehidupan ini tidak mengalir sebagaimana apa adanya, tetapi dia lakukan sesuai dengan tujuan yang dia harapkan. Kemudian, ya, ini guru honorer kita ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencarian, atau profesinya mengajar atau mendidik ya. Karena mengajar itu salah satu bagian kecil saja dari mendidik. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, di pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik, dan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ya, artinya pendidik ini adalah tugas profesional. Karena dia profesional, maka harus ada tunjangan profesi. Lalu kemudian di Undang-Undang Nomor 14 itu kita diberi tunjangan 1 kali gaji pokok ya, dengan tugas yang tadi saya sampaikan itu. Tenaga pendidik honorer adalah, atau yang lebih sering disebut guru honorer adalah guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik namun belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Itu guru honorer. Dan dalam persepsi pemerintah, guru honorer itu guru yang bekerja di lembaga pemerintah yang dibayar melalui APBD atau APBN. Itu kenapa kemudian pemerintah lebih konsen untuk mengangkat P3K, atau dulu bahkan ada zaman SBY itu database itu mereka yang bekerja di lembaga pemerintah. Tapi mereka yang honorer di yayasan yang didirikan oleh masyarakat itu tidak masuk kategori ini. Ya, karena mereka tidak bekerja di lembaga pemerintah. Oke. Kemudian ini saya kira yang normal, biasa, beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. 4 hal ini saya kira sudah terbiasa untuk kita bahas. Kemudian ini hambatan dan tantangan guru honorer kita. Tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat guru honorer harus dapat lebih produktif mengatasi hambatan dan tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa. Tugas mereka sama, tidak ada dikotomi antara guru negeri dengan guru honorer, itu sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya nasib yang berbeda. Nah ini saya kira harus ada political will tadi yang dilakukan oleh pemerintah, keberpihakan, kemauan untuk memanusiakan guru honor tadi itu.
Perjuangan guru honorer mempertahankan karirnya sebagai pendidik tidak lain hanya untuk mengabdikan ilmunya. Padahal masih banyak pekerjaan lain yang lebih menjanjikan bila dibandingkan menjadi guru honorer, apalagi status pendidikan seorang guru yaitu strata 1, bahkan ada yang strata 2. Jadi saya ingin mengatakan tadi, kalau saja mereka tidak berangkat dari teaching with love, teaching with heart, mereka akan mencari pekerjaan lain. Tetapi ada hal yang seringkali tidak bisa kita ukur, ya, kebahagiaan, kesejahteraan itu dengan angka-angka, dengan nilai rupiah, dan itu yang kemudian ada pada diri para guru honorer itu. Ya, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan subjektif pada guru honor, ini realitasnya. Ya, kita lihat bagaimana sangat mirisnya honor yang diterima guru-guru honorer itu. Di Banjarmasin, guru honorer bisa menerima gaji per bulannya hanya dengan 75.000 per bulan. 75.000 per bulan. Mereka membawa dirinya, membawa anak-anaknya, membawa istrinya kalau yang laki-laki. Di Bekasi berkisar 1 juta per bulan. Misalnya. Ya, menjadi sangat ironi apabila mencoba dikomparasikan dengan buruh kasar yang bisa mendapat penghasilan 3.300.000 per bulannya, atau guru honorer di Jogja misalnya masih ada yang menerima penghasilan antara 500.000 sampai 800.000 per bulan. Ini kan satu realitas yang sangat ironi. Sementara beban yang dibawa oleh mereka, yang dipukul mereka sangat berat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan imbalan yang sangat tidak manusiawi ini. Kemana pemerintah? Kenapa tidak hadir di tengah-tengah mereka? Ya, harusnya negara hadir di tengah-tengah mereka dalam kondisi yang seperti ini. Ya, yang kedua, terjadi kesenjangan apabila dibandingkan dengan tenaga honorer di bidang lain. Misalnya di kesehatan, yang bisa mendapat kompensasi 1,9 juta rupiah di Kodia Yogyakarta, sebagaimana dua sektor ini sama-sama sebagai sektor utama dalam pembangunan publik. Ya, di bidang kesehatan masih dihargai. Tapi ketika kita bicara persoalan pendidikan, guru honorer, tadi itu nasibnya tidak lebih baik daripada mereka yang honorer di dinas kesehatan misalnya. Ya. Yang ketiga, dalam menjalani profesi sebagai guru, individu berhak atas jaminan sebagai bentuk dari kesejahteraan hidup. Hal ini seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tadi, tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 14. Hal ini menjadi indikasi bahwa subjective well-being guru dapat dipengaruhi oleh besarnya tunjangan yang diterima guru seperti gaji pokok yang diberikan. Ya, saya kira memang kita tidak menafikan angka-angka itu sebagai sebuah indikator untuk kebahagiaan. Tapi kalau tidak didapat, ya saya kira kita harus bersyukur tadi itu bahwa subjective well-being tidak harus dilihat dari angka-angka itu. Ya, kemudian yang berikutnya, yang keempat, penghargaan lain yang diperoleh guru dapat berupa status sosial yang diberikan, karena kepuasan yang dirasakan guru tidak hanya dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pekerjaannya, tetapi juga adanya penghargaan dari lingkungan terhadap pekerjaannya, walaupun bukan berupa finansial. Saya kira banyak guru-guru kita dihargai di tengah-tengah masyarakat, walaupun mereka guru-guru honorer. Apalagi pada momentum, misalnya pada pilkada, pemilu, itu di tiap TPS itu pasti yang dipakai adalah guru-guru, termasuk guru honorer. Ya, betapa mereka merasa puas dihargai di tengah-tengah masyarakat, walaupun kemudian dari sisi finansial dia tidak dapatkan itu. Kemudian, berikutnya, yang kelima, ini yang sering saya sampaikan tadi itu, harus ada political will dari pemerintah, keberpihakan kepada guru honorer. Ya, kalau tidak akan susah. Ya, sementara guru-guru negeri itu, PNS itu sangat terbatas. Kalau tidak dibantu oleh guru honorer, kita akan terbengkalai itu. Misi besar kita dalam preambul, dalam pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa ada guru honorer akan sulit kita untuk merealisasikannya dengan cepat. Ya, oleh karena itu tentu diperlukan political will, kemauan dari pemerintah untuk ada keberpihakan kepada guru honorer ini.
Ya, saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang subjective well-being ini. Saya harus mengatakan tetap semangat dan selalu bahagia kepada guru-guru honorer. Dan mudah-mudahan subjective well-being ini akan menjadi dasar kita bahwa kesejahteraan, kebahagiaan sejatinya tidak melulu bertumpu pada angka-angka, pada honor yang kita terima, pada sejumlah kapital yang kita terima. Baik, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan guru-guru kita tetap semangat, guru-guru kita tetap bahagia untuk mengawal, mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.